Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Ia yang mengundang kita untuk masuk ke dalam rumahnya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan pujikan dari PKJ 13, baik yang pertama dan kedua, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan kerendahan hati kita boleh datang kepada Tuhan. Ia mengundang kita untuk masuk ke dalam rumahnya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengusahakan hidup di dalam kasih. Namun di hadapan Allah kita perlu jujur bahwa kedagingan kita seringkali masih lebih kuat daripada keinginan rohani kita. Seringkali tanpa sadar kita memalingkan muka dari salib Kristus. Kita bermegah atas diri kita sendiri, atas harta kekayaan kita, atas kemampuan kita, kekuasaan kita, kehormatan dan juga kemapanan kita, dan segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin tidak selalu, tetapi kadang kita lupa bahwa semua itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Kita sama sekali tidak boleh memegahkan diri. Kita perlu terus memandang salib Kristus, salib Raja kita yang telah mati untuk dunia. Biarlah kita boleh tumbuh selalu di batang Tuhan. Jadikan ini sebagai doa pengakuan dosa kita. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat.
tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Semua orang yang datang saat ini dipanggil untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17. Dan demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Mari kita sambut damai itu dengan sukacita. Kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan dengan mengingat bahwa Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia bukan dari dunia. Kamu dalam dunia bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Demikian kasihku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita berdoa mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang adalah kasih dan sumber kasih, Allah yang boleh kami nikmati kasih itu dalam keseharian kami, kasih yang mendamaikan kami, kasih yang memberikan sukacita, sehingga saat ini kami sungguh-sungguh merasakan damai-Mu itu dan boleh kembali mendengar sapaan-Mu yang penuh kasih. Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, maka kami dimampukan untuk menerima firman-Mu itu dalam pemahaman yang benar seturut dengan kehendak-Mu dan dimampukan untuk memberlakukan firman di dalam keseharian kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami semua anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dibacakan menurut Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita akan membaca sesuai dengan yang tertulis dari ayat pertama sampai dengan ke-19. Tetapi hanya ada sebagian sedikit sekali yang berhubungan dengan perikop tersebut, sehingga kita akan membacanya dari pasal 13 ayat 1 sampai dengan 21.
Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 21, Lembaga Alkitab Indonesia membaginya ke dalam 4 judul perikop, yaitu tentang dosa dan penderitaan, kemudian perempuan tentang pohon ara yang tidak berbuah, kemudian yang dilakukan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan juga ragi yang saya tambahkan di belakang untuk kita baca. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, berbahagialah orang yang
hanya takut akan Tuhan. Hosiana, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Ya, saya ingin membuktikan sesuatu. Semoga percobaan saya berhasil. Ibu bapak, saudara, mari kita lihat mimbar ini. Ya, ia terlihat cukup indah, kokoh. Setiap minggu, setiap yang hadir ini, berapapun itu, sepasang matanya mau tidak mau tertuju kepada mimbar ini. Ya, kecuali ketika saya ke sini, Bapak Ibu fokus ke sini. Tapi ketika saya arahkan, ayo lihat mimbar. Sekali lagi Bapak Ibu memperhatikan mimbar ini. Karena apa? Karena yang membawa firman dalam ibadah biasanya berdiri di belakangnya. Saudara bisa melihat ada warna hitam, ini sudah ke arah coklat ya. Perlu dicat ulang lagi ya, perlu diperbarui lagi. Warnanya cukup dari dulu ya seperti ini ya, gelap ya. Dulu mungkin pekat sekali, sekarang sudah mulai pudar. Dihiasi dengan panji liturgis, ada bendera di sana ya, yang berbeda-beda setiap kalender gerejawi, dan juga biasanya diberi hiasan bunga. Atau dulu ada rangkaian daun itu yang cukup indah ya, yang dibuat oleh Bu Hantono itu, jadi cukup indah di sini. Saudara bisa lihat bentuknya yang cukup kokoh, ya lebar dan terkesan kokoh. Nah sekarang pertanyaannya adalah terdiri dari apa saja mimbar ini? Tolong saya dibantu, Bu Budi Darmawan. Kayu, betul ya Bapak Ibu ya? Ada kayu. Terus apa lagi? Ya? Bu Andi apa? Cat warna hitam gitu ya. Apalagi? Sudah cukup? Apalagi Putri? Berkonsultasi dulu dengan Bu Susan. Apalagi? Ini percobaan loh. Apa Budi? Kain mimbarnya warnanya ungu hari ini. Apalagi? Ya. Terakhir tadi apa Bu? Bunga. Apalagi? Bu paku. Terlihat di sini? Paku. Ibu sudah dari awal menyebut paku? Dari awal? Oh, enggak. Sip. Ya, percobaan saya agak berhasil. Agak berhasil. Kenapa? Karena yang terlihatlah yang kemudian Bapak Ibu sebutkan. Papan, kayu, terus cat gitu ya, menghasilkan warna ini. Ada bendera, ada bunga. Terpikir paku Pak Denny? Enggak terpikir. Bu Astuti terpikir. Oh iya, kok terpikir kenapa Bu Hantono? Tidak akan jadi mimbar kalau tidak ada pakunya. 100 Bu Hantono. Bapak Ibu kalau memperhatikan tema mungkin ada sedikit terpengaruh ya. Bu Hantono itu berpikir, saya nggak tahu apakah memperhatikan tema itu sehingga kemudian pikir paku, atau ya memang Bapak Ibu paku di sini tidak terlihat ya. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Bu Hantono, Bu Vena. Kalau ndak ada paku, bisa jadi? Oh bisa Pak sekarang, pakai lem. Ya, pakai lem, bisa. Ya. Tapi yang memperkokoh pertama-tama itu pasti yang memperkuat adalah paku. Benar Pak Wandi? Benar nggak ya? Paku kan yang paling penting. Bentuknya kecil, tetapi tidak terlihat. Ya. Ibu bapak saudara, dengan paku yang kecil itu bisa menghasilkan banyak hal yang
fungsional. Seperti mimbar ini, atau Bapak Ibu yakin kalau cuma dilem saja mau berani duduk di situ? Di meja kursi, di kursi seperti itu yang Bapak Ibu dudukin? Ada pakunya nggak kira-kira? Coba diperhatikan. Ada ya? Kecil, tidak terlihat, tetapi dia fungsional. Seringkali dianggap remeh. Bahkan kalau kita naik motor atau naik mobil, paku yang kecil itu bisa bikin kacau segalanya. Nuncep di ban, bannya bocor, sudah. Aduh, nggak bisa berangkat ini. Tuh motor gereja saat ini sedang nggak bisa dipakai karena ternyata kemarin malam bocor. Entah karena apa, tapi biasanya juga karena paku. Masalah akan timbul hanya karena perkara yang kecil. Ya, paku yang kecil itu. Nah, sesuatu yang kecil seringkali tidak diperhatikan, tidak diwaspadai, dianggap remeh karena dianggap tidak berharga. Tapi sesuatu yang kecil itu bisa bikin molor, kecelakaan, dan sebaliknya bisa juga membuat sesuatu menjadi berharga. Ya. Nah, kita mau lihat sesuatu yang kecil tetapi ternyata berharga luar biasa. Bahkan dijadikan gambaran, kalau Bapak Ibu kita baca bersama tadi, hal kerajaan Allah itu sesuatu yang besar, luar biasa, itu seperti biji sesawi yang ditabur bertumbuh. Kemudian ada banyak binatang, burung-burung yang menggantungkan hidup di sana, membuat sarang di sana. Nah, kalau tidak dibatasi tema bisa kita bicara panjang lebar ya, karena ini ada 4 perikop. Tetapi mari kita memperhatikan 4 perikop ini dalam pandangan yang kecil saja, yaitu kita memperhatikan tentang biji sesawi. Dia bukanlah sayuran yang kita makan itu ya. Sayuran yang kita makan itu yang berguna adalah daunnya. Ini sesawi yang seperti apa ya? Mungkin untuk menjelaskannya saya akan mengajak Bapak Ibu melihat video. Ada kesulitan dengan suara di sana, jadi suaranya dari sini. Sebentar, saya siapkan dulu. Bisa kedengaran nggak ya? Agak dikeraskan deh. Halo Geser, baik lagi bersama gue Daniel Tanamal dan ini adalah Fakta Alkitab. Agak nge-lag ya, telat ya dijelaskan tadi. Biji sesawi, dari tadi gue muter-muter bingung di Indonesia ada nggak sih pohon biji sesawi? Ada malah yang kayak gini nih, ini biji ketapang tuh, bukan. Yang mana pohon ketapang? Ini pohon ketapang, ini kita bahas biji sesawi. Bingung, langsung aja kita ketemu sama pakarnya. Yuk. Nah, Gisers, kita sekarang udah sampai di tempat pakarnya. Halo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga. Oke, ini Pak Bambang. Pak Bambang, kita mau nanya karena kita penasaran soal yang namanya biji sesawi. Itu kata Tuhan Yesus kan, kalau imanmu seperti biji sesawi kecil aja, itu gunung bisa dipindahin, Pak. Itu biji sesawi yang aslinya tuh seperti apa sih, Pak? Ya, jadi ada bermacam-macam. Ya, biji sesawi bukan hanya satu. Nah, itu ada banyak ternyata, Pak. banyak jenisnya. Nah, ini ada bermacam-macam jenis biji sesawi. Kita mulai dari yang pertama. Ya. Ini sesawi putih atau Sinapsis hirta. Sinapsis. Nah, ini ternyata biji sesawinya. Ini kalau di Indonesia kayak mirip merica ya, Pak ya? Ya, tapi merica lebih besar dari itu. Oh iya, lebih kecil lagi nih. Oh, Ini yang pertama. Putih. Ya, lalu yang berikutnya ini ada sesawi coklat. Coklat. Atau Brassica juncea. Wah, ribet ya. Ini kayak peletnya ikan. Kecil banget ini. Nah, kalau yang ini yang spesialnya nih. Ini? Ya, ini sesawi Israel. Yang diperkirakan inilah sesawi yang disebutkan Yesus di dalam perumpamaan tentang iman sebesar biji sesawi. Oh, ini mungkin ya? Iya. Berarti umurnya udah ribuan tahun ya, Pak? Ya, kalau ini enggak. Ya? Kalau yang dulu disebutkan ya sudah nggak hidup lagi sampai sekarang. Oh, udah nggak hidup lagi. Tapi kemungkinan besar seperti inilah ya? Ya, dari jenis tanaman yang sama. Kecil banget ya, Pak? Kecil. Nah, kalau ini kan jangan salah lihat. Di sini ini ada buahnya. Ya, lalu ini ada bijinya. Seperti serbuk gitu. Kan Yesus mengatakan biji yang paling kecil dari segala biji. Ya ampun. Biji yang paling kecil. Jadi ini gue kira serbuk. Taunya ini bijinya. Ini kecil banget.
Terus ini katanya buat ini ya Pak, buat bumbu penyedap ya, masakan ya. Ini kan jenis rempah-rempah. Oh, Gitu jenis kan. Ini jadi rempah-rempah. jenis rempah-rempah, dan biji sesawi ini bisa diambil atau dibuat menjadi pasta. Pasta. Pasta sesawi, lalu bisa juga dibuat menjadi minyak, diambil minyaknya. Oh, bisa diambil minyaknya juga. Ya, minyak sesawi. Nah, perumpamannya satu lagi tuh Pak, katanya ini kalau besar, kata Tuhan Yesus, burung-burung pun bisa makan. Emang ini ada tumbuhannya itu atau ada Iya, pohonnya? sejenis pohon, dia bisa tumbuh lumayan besar, jadi burung-burung bisa hinggap di sana. Wah, saya nggak ada ya pohonnya di sini ya. Pohonnya ada. Oh, ada? Ada. Wah. Kita punya pohonnya, tapi hanya jenis yang sama seperti yang di perumpamaan Yesus. Gitu. Oke. Kita bisa lihat Pak. Boleh. Oke. Kita lihat aja langsung Pak. Ayo, kita lihat. Nah, yang ini nih. Ini? Iya. Wah. Inilah dia pohon sesawi. Oh, Yang pohon ketiga. sesawi. Ya. Kalau yang tadi itu bijinya. Ya. Oh, kan tadi kan ada 3 tuh. Ada yang Tiga. putih, merah, sama yang terakhir itu yang kecil. Ya. Nah, kalau ini Ini Yang pohon mana? dari biji yang terakhir. pohon dari biji yang terakhir. Ya, yang paling kecil. Ya, yang paling kecil. Nah, itu dia kalau udah besar itu nanti yang tadi itu buah-buahnya tumbuh di mana tuh, Pak? Oh, jadi nanti dia muncul dari ujungnya ini. Nah, Oh, ini ujungnya dari ini. ujungnya, nanti keluar bunganya menjadi buah. Nah, bakal buah. Nah, dari situ nanti muncul bijinya dari buahnya itu. Oh, Itu dia. Tapi ini masih pohon sesawi yang masih Pohon muda, sesawi. masih kecil. masih kecil. Ya, belum bisa dihinggapi burung. Ya. Patah ini kalau diinggapin burung. Nah, itu kalau udah sampai kayak burung-burung gitu, kira-kira perlu berapa tahun tuh, Pak? Wah, Sampai saya- dia bisa produksi buah-buah gitu. ya perlu bertahun-tahun ya. Perlu bertahun-tahun. Ya, tergantung kondisi lingkungan. Nah, ini kan tumbuh di Israel. Nah, kalau di sini kan kondisi iklim tropis Iya. berpengaruh. Ya, jadi bisa Pengaruh. lebih lama barangkali. Nah, ini Bisa lebih kita lama. coba mudah-mudahan nanti bisa berbuah. Kita bisa tahu. Mudah-mudahan bisa juga tumbuh lebih besar lagi. Nah, kalau itu kan tadi bijinya bisa dibuat rempah-rempah gitu. Ya, Ini daun-daunnya gitu segala macam ada nggak? sejauh ini sih belum ada informasi ya. Hanya bijinya itu memang menjadi terkenal karena disebutkan oleh Yesus di perumpamaan. Ya, Jadi sekarang banyak di Israel diperjualbelikan supaya orang tahu nih tentang iman kita itu sebesar apa yang maksud dalam perumpamaan Yesus itu. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Penasarannya udah terbayarkan. Sampai jumpa lagi, nanti kita kembali lagi untuk nanya fakta-fakta Alkitab yang lain. Oke. Yesiers, kalau misalnya masih penasaran Ya. Oke. Jadi hari ini kita paling tidak bisa melihat, membayangkan biji sesawi yang seperti apa. Jadi bukan biji sesawi, bukan daunnya, bukan seperti sesawi atau biji sawi yang kita masak gitu ya untuk sayur atau juga untuk temannya kita bikin Indomie, bukan yang seperti itu. Karena ini yang dipentingkan adalah bijinya, yang bisa jadi rempah, bisa jadi pasta, bisa jadi minyak. Dia bijinya, jadi bukan daun-daunnya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Tadi sudah paling tidak memberikan kita gambaran yang dimaksud biji sesawi atau sesawi pohonnya itu seperti apa, kita sudah dapat gambaran. Perumpamaan biji sesawi ini kemudian kalau kita baca didukung oleh perumpamaan ragi, ya, dan sesungguhnya bicara tentang sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil, namun punya efek yang besar. Bukan saja mengembangkan adonan roti jadi roti yang enak dan empuk dalam ragi yang kita baca, tetapi bahkan ketika ditabur di tanah biji sesawi yang kecil tadi, di tanah yang tepat dia kemudian bisa bertumbuh besar, bertumbuh lebat, bahkan menurut informasi bisa sampai 3 meteran, cukup tinggi, bisa kemudian menjadi tempat sarang burung pada cabang-cabang tanaman sesawi itu. Kalau burung bersarang di pohon mangga, itu kita maklum, ya, karena bijinya saja besar, ya, biji mangga kan besar. Lah ini kalau bijinya kecil sekali, ya, lebih kecil dari merica, gitu ya. Kemudian bertumbuh menjadi pohon, pohonnya itu bisa jadi sarangnya burung. Ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari kecil sekali menjadi besar, bahkan bisa jadi berkat bagi banyak burung, ya, di sekitarnya. Nah, kemudian Ibu Bapak Saudara, kalau kita lihat sepanjang pasal 13 sampai ayat 1 sampai 21, sebetulnya kita bisa melihat hal-hal yang remeh, hal-hal kecil yang dimasalahkan orang. Yang pertama, misalnya, kita mendengar tentang gosip-gosip dosa, ya. Orang-orang ini pasti sudah berdosa.
Sehingga mengalami kesialan, penderitaan, kematian yang sia-sia. Padahal yang penting yang dibicarakan seharusnya bukan soal gosip pembenaran diri, kemudian menyalahkan orang, tapi yang penting adalah pertobatan karena kamu juga berdosa. Ini yang paling penting, ya. Termasuk orang-orang yang merasa paling benar, ini berdosa, harus bertobat. Itu yang paling penting. Yang kedua tentang pohon ara yang berbuah di kebun anggur sebagai perumpamaan, ya. Bagi seseorang simpel saja. Wong ini pohon anggur, ada pohon ara, 3 tahun dilihat gak berbuah, berarti gak penting, tebang aja, ya. Tapi bagi pemilik atau pengurus kebun anggur itu, ini penting. Sehingga apa? Tolonglah kasih waktu, dipelihara dengan lebih baik. Barangkali tahun depan berbuah. Kalau sampai gak berbuah, tebang saja. Ada 2 perbedaan antara yang penting dan yang tidak penting, yang remeh dan yang bukan remeh. Ada kesabaran di sana, ya. Dan bagi Tuhan kesabaran itu penting karena itu cukup selesai, tidak ada pembicaraan lain, ya. Dalam cerita ini loh, dalam ilustrasi ini. Nah, yang selanjutnya kepala rumah tangga, kepala rumah ibadat maksud saya. Dia lebih menekankan hal yang remeh, hal yang kecil, yaitu soal hari Sabat dengan berbagai macam aturan-aturannya, ketimbang keselamatan seorang perempuan yang 18 tahun dirasuki oleh roh yang membuatnya sakit sampai bungkuk punggungnya. Kalau bungkuk punggung karena sudah tua gitu ya, itu orang sih maklum saja karena pengeroposan tulang. Tapi kalau dalam usia perempuan ini sudah 18 tahun, mengalami sakit bungkuk, ini ada sesuatu. Dan Tuhan Yesus merasa ini penting, bukan hal yang kecil, berharga. Lawong orang-orang Israel saja ketika hari Sabat melepaskan lembu, keledai untuk kemudian ditaruh di tempat yang mereka bisa cari makan, bisa cari minum, harus dilepaskan. Kenapa Yesus tidak melepaskan seorang perempuan yang sudah 18 tahun sakit bungkuk ini kerasukan roh? Jadi ada perbedaan yang penting dan yang tidak penting, yang kecil dan yang besar dari orang-orang. Yang berbeda dengan apa yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Karena itu belajar dari ini, bagaimana seharusnya cara kita menghidupi biji sesawi. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah pikirkanlah apa-apa yang penting, yang utama dalam hidup kita. Tentunya belajar dari firman Tuhan, belajar dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, sehingga materi-materi percakapan kita pun menjadi materi-materi yang berharga. Sehingga kalau sampai kasus seperti yang disampaikan Tuhan Yesus ini tadi, dengan yang kita dengarkan ceritanya, seharusnya bergosip tentang kemalangan orang lain, kemudian nyinyirin orang lain. Apa ya, nyinyirin itu apa, Pak Denny? Ngerasani elek, mencibir dan sebagainya orang lain begitu ya. Ini tidak jadi materi percakapan orang-orang percaya. Yang harus menjadi materi percakapan orang-orang percaya adalah percakapan yang bisa menolong orang lain yang berduka itu, menghiburnya, atau juga mawas diri. Ini lebih penting karena inilah sikap hidup orang yang bertobat. Ya. Merasa berduka ketika orang lain berduka, merasa bersuka cita kepada orang lain yang bersuka cita, bukan kebalikannya. Seneng nek wong liya susah, susah nek wong liya seneng. Bukan seperti itu. Jadi pikirkanlah hal-hal yang serupa dengan Kristus. Yang kedua, ambillah keputusan dan bertindaklah yang penting dan benar daripada yang ditawarkan dunia yang tampaknya lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan bagi Yesus untuk tidak cari musuh. Ya, jadi ya udah hari Sabat nggak usah ngapa-ngapain. Tetapi tidak seperti itu. Tuhan Yesus memutuskan menolong orang di hari Sabat walaupun akhirnya mengalami permusuhan dari beberapa orang. Dan pertolongan ini adalah keputusan yang penting dan yang benar. Lihat lagi cara Tuhan memutuskan ketika kita berada dalam sebuah situasi. Dan yang ketiga, ketika engkau mengambil keputusan, jangan hiraukan atau khawatirkan tentang betapa kecil dan remehnya keputusan kita. Ketika itu sebuah kebaikan dan kebenaran, kalau itu dikerjakan dengan tekun, dengan konsisten, dia bisa bertumbuh jadi besar, bisa bertumbuh jadi berkat bagi banyak orang.
yang sedang saya pergumulkan bersama dengan keluarga saya adalah masalah bangun pagi ataupun datang lebih awal dalam setiap kegiatan. Ya. Dan ini adalah hal yang sering disepelekan oleh orang-orang muda, anak-anak kita, terutama di masa pandemi ini. Soalnya sepele, kan pandemi, nggak ada kegiatan, belajar juga dari rumah, gitu ya. Kerja bukan juga kadang-kadang juga dari rumah. Tidak perlulah bangun pagi, bangun 15 menit sebelum acara cukup, cuci mata gitu ya, cuci raup itu cukup gitu ya, sisiran cukup, gak usah mandi itu nanti aja. Jadi tidak ada perlu untuk bangun lebih pagi, menata hati, berdoa, baca firman, atau melakukan banyak hal sehingga nanti ketika waktunya itu sudah siap ya untuk melakukan segala sesuatu. Nah, seolah sepele hal-hal seperti ini, ya ibu bapak ya, yang anak-anaknya masih remaja atau sudah pemuda. Tapi ini sangat berperan ketika nantinya memasuki dunia kerja. Karena atasan kita akan respect, akan menghargai kalau kita ini merupakan pekerja yang bisa menghargai waktu. Dan percaya, orang yang bisa bangun pagi gitu ya, orang yang bisa datang sebelum waktunya, bahkan termasuk ketika beribadah ya, itu akan menunjang kesuksesan kita ya di masa depan. Dan kalau nih anak-anak remaja, anak-anak pemuda sukses di masa depan, akan terbuka peluang untuk jadi berkat. Paling tidak dimulai dengan jadi berkat bagi keluarga kita. Jadi ibu bapak saudara, ibu bapak khususnya, jangan bosan-bosan mengingatkan hal yang seolah kecil dan sepele ini kepada anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita. Karena apa? Karena sesungguhnya kerajaan surga pun dimulai dari tindakan-tindakan yang dianggap sepele oleh dunia, yang dianggap tidak berguna oleh dunia. Seperti yang dikerjakan dan dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara kita, Muslim maksud saya, bahkan menganggap bahwa adanya penderitaan dan kematian Nabi Allah tidak ada manfaatnya bagi kebesaran Allah yang Maha Agung. Tidak mungkin Allah direndahkan sebagaimana dipercaya oleh orang Kristen. Tapi bagi kita orang percaya, penderitaan dan kematian Yesus itu bukan perkara yang kecil, yang tidak mungkin dilakukan Allah. Ini justru adalah perkara yang besar karena menunjukkan apa? Cinta Allah pada dunia ciptaannya ini. Dan sejatinya kerajaan Allah diisi dengan hal-hal atau perkara-perkara yang saat ini dilupakan dunia. Karena dianggap tidak berharga. Apa misalnya? Kesabaran, kemurahan hati, mencukupkan diri, penempatan diri sesuai dengan kapasitas, ya. Kemudian tidak aji mumpung, pengendalian diri, sukacita kita pada kebenaran, pada keadilan, tidak mengumbar aib orang lain, dan banyak hal lain yang sering kalah dengan jargon apa? Jadi manusia saat ini yang dipentingkan adalah 1, kekayaan, 2, kemuliaan, 3, kesuksesan. Anak-anak Allah harus seperti ini dan melupakan hal-hal yang baik yang sebetulnya padanannya adalah kasih yang beberapa kali kita dengarkan di depan itu ya. Kekayaan, kemuliaan, kesuksesan. Dunia mengatakan asal kaya, mulia, sukses, maka segala kebaikan yang ada dalam kasih itu tidak lagi diperlukan. Ya. Kemarin saya sempat melihat sekilas Reinhard Kasali mengkritisi tentang sebuah ungkapan. Apa itu? Kerja cerdas. Kerja keras itu dibelakangkan. Kita orang-orang tua selalu bilang kerja keras itu nanti akan berikan kesuksesan. Tetapi masa kini bilang kerja cerdas memberikan kesuksesan. Berkaca dari kasus Binomo, di mana orang-orang pingin cerdas menurut mereka. Biaya kecil, kemudian jadi jutawan, jadi miliarder. Seperti beberapa orang yang ada dalam tahanan kepolisian sekarang. Karena prinsip apa? Kerja cerdas, tapi melupakan kerja keras. Kerja cerdas itu juga harusnya kerja keras. Sesuatu yang dilatih dari kecil. Dengan berbagai macam hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, karakter-karakter yang baik yang ditumbuhkan oleh keluarga, karakter-karakter Kristus. Ya.
Sehingga ke depan itu jangan bicara soal kaya, mulia, sukses. Itu penting. Tetapi kalau tidak punya karakter Kristus, itu tidak ada harganya. Ya. Kemarin katekisasi, salah satunya saya tanya, mungkin saya kutip, Bintang. Ya. Mau jadi apa Bintang? Mau jadi dokter. Kenapa? Ya, pertama memang alasan keluarga. Orang tuanya dokter ya Bintang ya. Kedua alasan yang lebih mulia adalah di Papua sana banyak butuh dokter. Ya. Jadi dokter ini bukan cuma supaya sukses, supaya mulia, tetapi pikirannya apa? Di sana banyak membutuhkan dokter dan saya mau kembali ke sana. Mau mengabdi di sana. Ya, tidak banyak orang Papua yang kembali ke Papua ya untuk membangun Papua. Tetapi mereka ada beberapa yang berhasil ada di kota-kota besar. Tapi Bintang termasuk orang yang mau kembali ke Papua. Semoga tetap terus seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya kemuliaan, tetapi karakter Kristus, apa-apa yang baik dari Kristus itu yang ingin dipraktekkan. Sehingga ibu bapak, saudara, lihatlah Yesus. Teladanilah Yesus. Apa yang saudara lihat dalam Kristus bagi dunia ini mungkin kecil, ya gak berharga. Kasih itu apa sih? Itu kalah dengan kekuatan, kalah dengan kekayaan. Tetapi bagi orang Kristen, kita harus percaya, kasih itu terbesar. Bagi Tuhan Yesus, kecil-kecil biji sesawi. Seperti itulah kerajaan Allah bertumbuh dan jadi berkat. Sehingga do it, bukan duit. Tetapi do it. Kerjakan itu serupa seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Maka pada waktunya saudara bukan saja melihat kerajaan Allah. Tetapi apa? Saudara akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan khawatir atau jangan ragu untuk melakukan hal-hal yang kecil di mata dunia. Tetapi kalau Tuhan Yesus ngajari itu, kerjakanlah. Maka engkau semua, saudara semua menjadi berkat. Itulah cara kita menghidupi biji sesawi. Sedikit dari waktu yang ada. Ya. Tetapi Bapak Ibu harus terus-menerus mempraktekannya di dalam kehidupan. Selamat mengerjakan PR dari Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sesuatu yang kecil seringkali diremehkan, tidak diperhatikan. Tetapi bagi Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Ketika hal-hal yang kecil ini berpadanan dengan Kristus. Dunia menawarkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tetapi tolong kami ya Tuhan, kalau itu tidak berpadanan dengan Kristus, mampukan kami untuk menolaknya. Mampukan kami untuk meneladani apa yang Tuhan kerjakan, yang terlihat kecil bagi dunia, tetapi sesungguhnya besar di mata Allah. Tolong kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Saya minta waktu sejenak untuk membacakan Warta Lisan GKI Genu Indah, Minggu 20 Maret 2022. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini.
Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu 20 Maret 2022, dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, katekisasi reguler. Katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi setelah ibadah di ruang kelas Tunas Wacana. Yang kelima, persekutuan doa majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 7 malam. Pemimpin Penatua Dwi Astuti. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang keenam, selamat ulang tahun. Jika hadir, saya undang untuk berdiri sejenak. 15 Maret, Saudara Alexandro Davis Bani. Buati titip salam untuk Davis. 15 Maret juga Ibu Oi Gyoknyo. Tidak hadir. 16 Maret, anak Mateo Ari Kristianto. Mas Ade, titip ucapan untuk Mateo. 16 Maret, Bapak Yohanes Bani. Kembali lagi Mbak Wati, titip ucapan. 17 Maret, Bapak Setio Utomo. Bapak Setio Utomo, selamat ulang tahun Bapak. Tuhan memberkati. 17 Maret, Saudari R. Nadia Adisti HP. Selamat ulang tahun Mbak Adis. 17 Maret, Saudari Alicia Hadi Susanto. Enggak datang, titip ucapan ya Bu Tommy. 17 Maret, Saudari Natania Putri Gebsano. Selamat ulang tahun Kak Nia, Tuhan berkati. Dan 18 Maret, Bapak Beli Tirta Mega. Selamat ulang tahun Pak Beli, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan untuk hari ini. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Cukup banyak yang ulang tahun ya minggu ini, 9. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu, tolong kami untuk memperlakukan firman itu. Tuhan tolong supaya jemaat ini, majelis jemaat khususnya bersama dengan pengurus di komisi-komisi boleh membangun persekutuan-persekutuan atau kegiatan-kegiatan yang lain yang terus membangun kerohanian jemaat. Tolong ya Tuhan supaya itu boleh jadi berkat dan betul-betul berdampak untuk jemaat-Mu. Kami bersatu hati dengan pergumulan saudara-saudara kami. Kiranya Engkau menolong saudara-saudara kami dalam proses kesembuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Nike yang sudah berangsur-angsur pulih dari COVID-nya. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang sudah menyelesaikan perawatan COVID mereka sehingga boleh kembali beraktivitas, termasuk juga beribadah bersama-sama dengan di jemaat ini. Untuk saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit yang lain yang tidak kami ketahui, kiranya Engkau memberikan pemulihan buat saudara-saudara kami itu. Berikan kekuatan, kesabaran, kami boleh hadir sebagai sahabat yang senantiasa mendoakan dan menghibur mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita, termasuk karena ditambahkan usia di minggu yang lalu, kami doakan untuk Saudara Davis, untuk Ibu Chonghai, untuk anak Mateo, Bapak Bani, Bapak Setio Utomo, untuk Adis, untuk Alicia, untuk Nia, dan juga untuk Bapak Beli Tirta. Kiranya di usia yang ditambahkan ini sukacita mereka juga bertambah-tambah, dan di dalam setiap aktivitas mereka Engkau berikan mereka kemampuan diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami.
Kau menuntun, membimbing Presiden Jokowi, pejabat-pejabat pembantu presiden dari pusat sampai dengan daerah, dimampukan melakukan tanggung jawab mereka masing-masing, mengambil keputusan-keputusan yang bijak, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi boleh diatasi. Termasuk permasalahan kelangkaan minyak goreng dan harga yang mahal, termasuk juga bencana gempa yang masih sering terjadi. Mampukan kami juga sebagai anggota masyarakat berpartisipasi untuk menolong terjadinya damai sejahtera Tuhan, terkhusus di Indonesia. Akhirnya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam pergumulan mereka masing-masing. Engkau menolong pergumulan rumah tangga, keluarga-keluarga kami. Berikan jalan keluar, berikan pemulihan. Engkau menolong anak-anak kami supaya mereka belajar dari orang tua mereka bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan setia. Berikan kesuksesan dalam pendidikan mereka. Bagi mereka yang menantikan pekerjaan ataupun menantikan pekerjaan yang lebih mapan, Engkau juga boleh menghadirkan melalui peluang-peluang yang ada. Saudara-saudara kami yang masih merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau memberikan tuntunan sehingga berkat-Mu lah yang akan mereka peroleh pada waktunya. Bagi mereka yang masih menantikan buah hati dalam keluarga kecil mereka, terus berikan kekuatan dan kesabaran, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Biarlah kami boleh melihat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, Engkau mendengarkan. Dan kami percaya Engkau turut campur di dalamnya. Akhirnya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang terbatas ini, yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari semakin bersyukur dan merayakan kasih Allah dengan menghaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi.
Kantong hijau diperuntukkan program DBPJ Klasis Semarang Timur. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Kedua, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Geno Indah. Dan yang ketiga, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan dari KJ 363, Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu buat kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk teman yang boleh mendukung kami. Terima kasih Tuhan untuk juga kesempatan hari ini kami boleh memberikan sedikit persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan Kau kuduskan persembahan kami ini sehingga boleh layak dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang biasanya dianggap oleh dunia kecil, remeh, temeh, tidak berharga, belum tentu di hadapan Allah. Perhatikanlah apa yang ditunjukkan, diteladankan oleh Kristus, meskipun itu dianggap kecil oleh dunia, itulah yang terbesar di hadapan Allah. Karena itu selalu ingatlah ajaran Kristus, berlakukanlah kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan selalu pujilah nama Tuhan. PKJ 55 bait 2. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Jemaat yang terkasih, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
setiap kata dan karyaku. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku. Hosiana, amin. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi.